Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabiatsu Season 2 episode ke-11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan kelas Ichikawa yang tengah diberi semangat oleh wali kelas mereka untuk bersemangat dalam ajang festival olahraga sebentar lagi. Yang mana di sini Sensei ingin sekali kelas Sitiknya menjadi juara pertama untuk menunjukkan kehebatan kelasnya kepada guru-guru yang lain. Lalu selang beberapa saat setelah diumumkan beberapa lomba, saat ini Ichikawa dihampiri teman kelasnya yang kita panggil saja Anto untuk meminta Ichikawa sebagai penunggang dalam lomba pasukan kuda. Di sini Ichikawa pun terlihat agak ketakutan karena sosok Anto yang terlihat agak menyeramkan. Dan alasan Anto ingin memilih Ichikawa karena Ichikawa memiliki tubuh kecil dan ringan untuk diangkat. Yamada yang mendengarnya pun spontan membela Ichikawa bahwa Ichikawa tidaklah kecil sebab ia merasa tak terima jika Ichikawa direndahkan orang lain. Namun karena Ichikawa tidak ingin ikut, sehingga kini Anto pun akan mencari orang lain untuk mau diajak. Lalu selang beberapa saat, kini kita diperlihatkan Adachi dan Ichikawa di toilet sembari membahas tentang lomba pasukan kuda, yang mana pada lomba pasukan kuda nanti Adachi akan berpartisipasi menjadi penunggangnya. Lantas di sini Adachi membahas Ichikawa yang pada tahun lalu ikut lomba festival olahraga, yang mana kala itu Ichikawa sempat berada di satu tim yang sama dengan Yamada pada lomba bakia. Namun karena pada saat itu Yamada agak ceroboh sehingga membuat Ichikawa pun terjatuh setelah membantu Yamada. Lantas di sini Adachi mencoba meminta maaf kepada Ichikawa karena saat itu ia sempat mengira bahwa Ichikawa lah yang menyebabkan Yamada sampai terjatuh. Namun setelah mendengar penjelasan dari Yamada bahwa sebenarnya saat itu Ichikawa lah yang membantu Yamada, sehingga membuat Adachi pun merasa bersalah telah menuduh Ichikawa. Ichikawa yang mendengarnya pun kini kembali teringat bahwa saat itu dirinya belumlah mengenal Yamada lebih dekat. Namun yang membuat Ichikawa merasa agak risih karena kala itu dirinya masih sering kali membaca buku tentang psikopat, sehingga membuat pikiran psikopatnya sempat berpikiran yang aneh-aneh kepada Yamada. Lalu tak lama setelah itu, saat ini Ichikawa dihampiri Yamada untuk melihat bekas luka Ichikawa di tahun lalu ketika Ichikawa mencoba melindungi Yamada. Seketika itu, Yamada pun merasa sangat bersalah, apalagi setelah melihat masih adanya bekas luka di tangan Ichikawa sampai saat ini. Kemudian di saat yang sama, kita diperlihatkan Adachi yang saat ini tengah melihat Ichikawa dan Yamada dari jauh. Yang mana di sini Adachi pun merasa bahwa Ichikawa dan Yamada sama-sama memendam perasaan suka satu sama lain. Apalagi sebelumnya Ota sempat mengatakan kepada Adachi bahwa Ichikawa dan Yamada juga ikutan dalam kencan dari Kanzaki bersama Hara. Lantas saat ini Adachi pun menghampiri Ichikawa untuk menantang Ichikawa dalam lomba pasukan kuda nanti. Yang mana sepertinya ini merupakan pernyataan perang dari Adachi kepada Ichikawa tentang siapakah pria yang tangguh dan lebih pantas mendapatkan hati dari Yamada. Ichikawa yang tahu pun akhirnya menerima tantangan dari Adachi, sehingga kini Ichikawa akan ikut serta sebagai penunggang dalam lomba pasukan kuda nanti. Dan sejak saat itu Ichikawa pun mulai melatih fisiknya sebab tentunya ia tidak ingin kalah dari tantangan Adachi tersebut. Lalu selang beberapa saat ketika Ichikawa sedang istirahat setelah melakukan jogging, ia pun kembali bertemu dengan karakter hayalannya yang meminta Ichikawa untuk melatih kemampuan ototnya juga. Kemudian di saat yang sama, tiba-tiba Ichikawa bertemu dengan Yamada yang saat ini sedang jalan-jalan bersama anjingnya. Lantas setelah Yamada tahu Ichikawa sedang latihan untuk lomba nanti, kini Yamada pun mengajak Ichikawa latihan di rumahnya menggunakan peralatan olahraga milik ayah Yamada. Dan meskipun hari ini orang tua Yamada sedang berada di luar, namun Ichikawa tentu merasa agak tak enak sebab kini dirinya hanya bersama dengan Yamada saja di sini. Ditambah lagi ketika Yamada mencoba menggunakan alat bernama roller, di sini Ichikawa pun malah jadi gagal fokus dengan pose yang saat ini tengah dilakukan Yamada.
Lantas di tengah Yamada yang sedang berolahraga, di sini Yamada meminta Ichikawa menyingkirkan anjingnya yang rupanya saat ini tiba-tiba berada di bawah perut Yamada. Dan di saat Ichikawa mencoba membantu menyingkirkannya, rupanya anjing Yamada tak sengaja menyenggol opai Yamada sehingga membuat Yamada pun merasa agak geli. Kemudian saat ini Ichikawa akan mencoba melatih otot lengannya dengan menggunakan dumbbell milik ayah Yamada. Namun karena dumbbell tersebut agak berat bagi Ichikawa, sehingga Yamada pun dengan sigap membantu menahan Ichikawa dari arah belakang. Lantas setelah Yamada melihat usaha keras dari Ichikawa, di sini Yamada pun ingin mensupport Ichikawa dengan membuatkan bekal untuk Ichikawa pada festival lomba nanti. Waktu festival pun telah tiba. Saat Ichikawa hendak ke lapangan, di sini Yamada tiba-tiba menuliskan sesuatu di dahi Ichikawa dan Ichikawa tidak boleh membuka ikat kepalanya sampai festival telah usai. Ichikawa yang tahu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan ia pun hanya menuruti perkataan dari Yamada tersebut. Kemudian sebelum lomba dimulai, di sini Ichikawa merasa takjub dengan Adachi yang menyampaikan pesan di depan, yang mana di sini Adachi terlihat sangatlah serius demi bisa mengalahkan Ichikawa pada lomba kali ini. Seketika itu semangat Ichikawa pun semakin membara dan tentunya ia juga tidak mau sampai kalah dari Adachi. Dan selang beberapa saat ketika Kana sedang lomba lari, di sini ia mendapatkan sebuah tugas dari lombanya untuk mencari sepasang kekasih dan meminta melanjutkan lomba larinya. Yang mana di sini sepertinya Kana ingin meminta Yamada dan Ichikawa untuk melanjutkan tugas larinya tersebut. Namun karena sepertinya baik Ichikawa dan Yamada tidak mau, sehingga kini akhirnya Kana meminta kedua orang tua Yamada yang kebetulan saat ini sedang datang melihat Yamada. Dan meskipun orang tua Yamada menjadi pemenangnya, namun sayang pada akhirnya kini tim kelas mereka malah didiskualifikasi karena menyuruh orang luar sebagai pesertanya. Lalu saat Ichikawa melihat Adachi melakukan pemanasan lari, di sini ia pun lagi-lagi dibuat takjub dengan Adachi yang sepertinya dengan serius ingin memenangkan lomba nanti. Namun meski begitu, di sini Ichikawa tetap merasa kecewa dengan sifat Adachi yang saat ini malah ingin melihat Yamada yang kini sedang melakukan lomba melewati jaring. Kemudian di sini Adachi mengatakan keresahannya kepada Ichikawa bahwa selama ini ia pun menyadari jika Ichikawa selalu saja berusaha mencegahnya untuk dekat dengan Yamada. Ichikawa yang tahu pun hanya bisa terdiam melihat Adachi yang sudah tahu tentang ia yang tidak ingin Yamada didekati oleh pria lain. Lalu tak lama setelah itu, sepertinya saat ini lomba pasukan kuda harus ditunda sebab kini tiba-tiba cuaca sedanglah turun hujan. Namun karena Adachi sejak awal telah bertekad ingin bertanding dengan Ichikawa, sehingga saat ini ia pun datang ke pihak guru untuk meminta perlombaan tetap dilanjutkan. Dan meskipun awalnya para guru merasa khawatir dengan kesehatan para murid jika kehujanan, namun setelah Ichikawa datang ke sana untuk meminta agar perlombaan tetap dilanjutkan, singkatnya saat ini lomba pasukan kuda tetap dilaksanakan karena para guru merasa perlombaan kali ini hanya menyisakan para laki-laki meskipun saat ini dalam kondisi tengah hujan yang agak deras. Kemudian ketika perlombaan dimulai, di sini terjadi pertarungan agak sengit antara tim Ichikawa dan juga Adachi. Lantas di tengah pertarungan, di sini Adachi pun mengatakan dengan lantang bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta terhadap Yamada. Namun meski begitu, di sini Adachi juga sadar bahwa Yamada akan tetap memilih Ichikawa yang merupakan laki-laki yang baik. Yang mana sehingga saat ini Adachi pun merasa pasrah dan memilih untuk menyerah pada lomba kali ini. Ichikawa yang mendengarnya pun spontan merasa kesal karena melihat Adachi yang malah menyerah ketika Adachi yang mengungkapkan perasaan sukanya kepada Yamada di hadapan Ichikawa. Yang mana di sini Ichikawa menegaskan kepada Adachi bahwa jika Adachi merasa menyerah hanya karena kalah baik dengan Ichikawa, maka Adachi sama saja dengan menghina Yamada dan sedari awal Adachi memang tidaklah pantas untuk mendapatkan Yamada. Namun jika Adachi benar-benar memiliki tekad yang kuat, maka harusnya Adachi tetap serius menghadapi Ichikawa karena sejak awal Adachi telah menantang Ichikawa lomba ini 1 lawan 1. Dan setelah mendengar ocehan dari Ichikawa, seketika itu tekad dari Adachi pun kembali bangkit dan sebagai laki-laki ia pun akan meladeni Ichikawa dalam lomba kali ini. Dan singkatnya dengan tekad yang kuat,
Pada akhirnya Adachi pun berhasil mengalahkan Ichikawa dan ia juga berhasil menang dalam pertandingan tersebut. Seketika itu suasana pun jadi campur aduk sebab Ichikawa yang merasa sedih setelah kalah dari Adachi. Begitu juga dengan Adachi yang sepertinya sudah menyerah untuk mendapatkan hati Yamada sebab Yamada yang kini tengah datang ke sana karena mencemaskan Ichikawa. Lalu tak lama setelah itu ketika Ichikawa dan Adachi berada di UKS, seketika itu Adachi pun memilih untuk segera pergi dari sana di saat Yamada yang kini tengah datang untuk menjenguk Ichikawa. Dan di saat Adachi berada di luar, tiba-tiba Adachi diberi handuk oleh Moeko karena Moeko merasa tadi Adachi sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Lantas saat ini kita diperlihatkan kakak Ichikawa yang kini datang ke UKS untuk menjenguk adiknya. Adachi yang ada di sana pun sepertinya terpesona dengan kakak Ichikawa yang menurut Adachi terlihat sangatlah imut. Kakak Ichikawa yang mendengarnya pun di sini merasa sangat jijik karena mendapatkan pujian dari seorang bocah SMP. Lantas ketika kakak Ichikawa hendak mendatangi Ichikawa, saat ini ia pun tiba-tiba memilih untuk kembali keluar sebab sepertinya ia menyadari bahwa saat ini adiknya sedang berduaan bersama Yamada. Lalu kini kita diperlihatkan Yamada yang tengah memberikan bekal kepada Ichikawa sesuai janji dari Yamada pada tempo lalu. Dan di sini Yamada terlihat sangatlah senang karena mendapatkan pujian dari Ichikawa yang mengatakan bahwa masakannya terasa sangatlah enak. Lalu sebelum Yamada pergi, di sini Yamada memuji Ichikawa yang menurutnya cukup keren pada lomba hari ini. Ichikawa yang mendengarnya pun tentu merasa sangat baper karena ia mendapatkan pujian dari orang yang ia sukai. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.